Halo JCR, ketemu lagi dengan Marcel di Fakta Alkitab. Ada sebuah benda yang sangat penting yang tercatat di dalam Alkitab. Bahkan sampai pada kitab Wahyu, yaitu kitab terakhir dari semua kitab yang ada di Alkitab, benda ini masih terus dibahas oleh Tuhan. Dan benda itu adalah kaki Dian. Itulah yang akan kita bahas dalam Fakta Alkitab kali ini. Oke, JCR, sekarang saya sudah berada bersama dengan Pak Bambang. Halo Pak Bambang, apa kabar? Halo Bung Marcel, baik. Iya, kita langsung mau tanya-tanya tentang kaki Dian ini Pak. Oke, silakan. Nah, kaki Dian yang ada di Museum LAI itu apakah sama dengan yang tertulis di Alkitab? Kalau untuk ukurannya tentu tidak sama. Kami punya hanya miniaturnya saja. Jadi yang kita koleksi, ini yang ada di depan kita Yang ini? Ya, ini hanya miniaturnya saja, tapi bentuknya dibuat menyerupai, mirip dengan bentuk aslinya, sesuai dengan catatan-catatan yang ada di catatan-catatan sejarah terkait dengan bentuk kaki Dian itu sendiri. Oh, oke. Nah, tapi kalau aslinya itu kira-kira ukurannya seperti apa Pak? Ukurannya kalau melihat beberapa dokumentasi atau gambar-gambar dari naskah-naskah, kalau manusia zaman dulu ya diperkirakan pasti di atas 150 cm sampai ke 2 meter barangkali ya. Okay. Nah itu ketika mereka berdiri, kaki Dian itu sendiri dari atas tanah ya. sampai ke puncaknya itu kira-kira setinggi dada orang dewasa. Nah, kira-kira mungkin 150 cm ya, 1,5 meter lebih tingginya. Nah itu biasanya dipakai untuk hanya di ruang-ruang ibadah atau apa, mungkin untuk di rumah tangga atau apa fungsinya? Ini adalah salah satu benda yang memang umumnya ada di dalam bait-bait suci ya. Nah di bait suci dari mulai kemah suci, lalu ke bait suci Salomo, lalu ke bait suci Herodes, benda ini adalah salah satu yang juga diletakkan atau ditempatkan di dalam ruang maha suci, bahkan di ruang suci. Ya, ini menjadi salah satu ornamen yang juga berfungsi sebagai penerang ruangan itu sendiri. Karena kan di dalam kaki Dian itu sendiri, bagian atasnya kan ada tempat untuk menaruh pelita. Jadi intinya adalah sebagai tempat pelita. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ini Pak ya, ini kan bentuknya seperti ini. Jumlahnya nih apakah memang harus 7 atau 7 ini melambangkan apa? Mungkin 7 hari atau apa atau? Oh iya. Nah, kalau berdasarkan kisah-kisah di Alkitab memang ada disebutkan. Di Perjanjian Baru mungkin penjelasan lebih gamblang. Nah, kalau di Perjanjian Baru simbol kaki Dian ini ya, ini kan cabangnya ada 6. Ya, ini kan harusnya ini 1 kan, ini cabangnya 3 di kiri, 3 di kanan. Jadi ke-7 bagian ini, ke-7 ujungnya itu menyimbolkan 7 jemaat yang pertama. Ya, nah jadi ini sebagai simbol bahwa ke-7 jemaat itu ya disimbolkan dalam 7 kaki Dian ini. Kaki Dian ini, mereka tetap menyala, dianggap ya berharap itu keterangan Tuhan itu ada di 7 jemaat tadi. Betul sekali, mereka menerangi orang-orang di sekitarnya, mewartakan Injil. Karena itu tujuan adanya jemaat perdana pada saat itu kan, sebagai bentuk mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Oke. Berarti dengan kata lain, benda ini tidak ada di rumah-rumah karena tidak ada fungsi simboliknya ya. Kalau di tempat ibadah kan tadi ya Pak ya? Di rumah pasti ada, tetapi bentuk yang sama seperti ini khusus untuk di ruang ibadah. Ya, di bait-bait suci. Kalau yang di rumah mungkin tidak sampai bercabang 7. Ya Pak Bambang, saya penasaran juga nih, ini desain bentuk seperti ini nih dari mana ya asalnya ya? Iya, kalau berdasarkan cerita sejarah atau fakta sejarahnya, memang dari zaman Musa ini sudah ada. Ya, jadi di bait suci, di kemah suci juga sudah ada benda ini. Nah, jadi bentuk ini mengikuti dari bentuk tabernakel dari Musa. Lalu dari catatan sejarah, dari relief bait suci Herodes yang ditemukan di pintu gerbang Lengkung Titus. Nah, ya itu di Roma itu ada model-model atau gambar-gambar yang menunjukkan bentuk-bentuk seperti ini. Dan selalu cabangnya 7? Iya. Cabangnya 7 ya? Nah, ada maknanya. Yang umumnya digunakan di bait-bait suci. Seperti itu. Kalau materialnya sendiri Pak, bahannya itu terbuat dari apa Pak? Ini umumnya ada yang dari tembaga, tapi kalau di Alkitab itu yang ditaruh atau ditempatkan di bait suci itu dibuat dari emas. Ya, atau disalut emas, dilapisi oleh emas. Dan ada penelitian juga yang memperkirakan bahwa dalam pembuatan kaki Dian itu sendiri itu menggunakan
sekitar 150 kg Oh. logam, baik tembaga ataupun emas. Umumnya emas, kalau di bait suci, ada di kitab suci dikatakan, di Alkitab dikatakan menggunakan emas murni. Jadi bahannya sendiri dari emas murni. Oke. Sekitar 150 kg atau 1 talenta. Nah, oke. Nah, itu kalau dia cuma taruh di satu tempat aja nggak masalah. Tapi kalau dulu kan kalau nggak salah ada bait Allah yang berpindah-pindah ya. Iya, betul. Itu dengan bawa seberat itu biasanya diangkut berapa orang? Itu? Tidak mungkin satu orang, 150 mungkin waktu itu mungkin masih bisa 2 atau 3 orang yang mengangkutnya. Kalau ada dari relief-relief di gambar-gambar yang berasal dari masa-masa ribuan tahun yang lalu, masa kekaisaran Romawi misalnya, itu kan ada perpindahan-perpindahan dan kaki dian ini juga dibawa serta oleh mereka, jadi juga dipanggul oleh beberapa orang, 2 atau 3 orang. Itu lumayan berat, 1,5 kuintal kan lumayan juga. Oke. Nah, untuk membakar, maksudnya untuk menyalakan kaki dian ini ada waktu-waktu khusus? Ada. Atau orang-orang khusus juga mungkin? Kalau untuk waktunya, yang pertama, jadi ini tidak dinyalakan selama 24 jam penuh. Jadi ini dinyalakan dari sore hari sampai ke besok paginya. Itu jadi ada masa dari malam sampai pagi. Jadi itu kan berarti waktunya pada saat kondisi gelap ya, dari sore sampai malam hari. Jadi perlu penerang. Fungsinya juga sebagai penerang. Ya, fungsi sebenarnya sebagai penerang, tetapi makna di dalamnya kandil atau kaki dian atau dalam bahasa aslinya menorah ini juga berfungsi sebagai penerang untuk umat Tuhan pada saat itu di dalam bait suci, seperti itu. Oke. Kalau untuk di zaman sekarang nih Pak, kira-kira punya nggak makna khusus gitu tentang kaki dian itu? Gitu? Kalau kita mungkin melihatnya secara umum, kaki dian itu sebagai sebuah penerang. Nah, kita kan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang meyakini bahwa Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penerang kehidupan manusia, kita juga dituntut sebagai penerang-penerang untuk yang lain. Kita juga mewartakan atau menunjukkan cahaya terang itu kepada orang lain, menunjukkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita tanpa memandang siapa mereka dan siapa kita. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, sepertinya masalah kaki dian ini sudah cukup ya dari ukuran. Tadi kita sudah bicara soal ukuran, juga sudah bahannya juga sudah tahu, kita dari apa fungsinya juga sudah tahu seperti apa. Nah, kalau Jesiers pengen tahu lebih banyak lagi tentang kaki dian, bisa kunjungi di www.dojawaban.com. Tapi kalau pengen tahu bendanya seperti apa, kayak saya nih pengen pegang seperti ini, nah ini biar Pak Bambang nih yang kasih tahu nih. Iya, untuk Jesiers yang ingin melihat secara langsung, silakan aja datang ke Museum Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya 12. Mau datang sendiri, mau datang dengan membawa keluarga, membawa rombongan, silakan aja. Kami tunggu kedatangan Anda semua. Iya, ditunggu ya. Nah, buat Jesiers, kayaknya kita sudah cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu cuplikan fakta Alkitab berikutnya. Oke Jesiers, terima kasih sudah menyaksikan Fakta Alkitab. Jangan lupa subscribe, like, kemudian share, komen Jesi Channel. Tuhan berkati. Bye.